Kenapa mitos bahwa anjing buta warna begitu luas diterima? Anjing benar-benar bisa melihat warna kok, meskipun spektrumnya lebih terbatas dibandingkan kita. Anjing melihat warna biru, kuning, dan ungu dengan jelas. Tapi hewan ini kesulitan membedakan antara oranye, merah, dan hijau. Jadi kalau mau mendekorasi lagi rumah anjingmu, mungkin kamu harus memilih warna-warna ungu dan biru. Hewan, tumbuhan, dan manusia, sebenarnya kita semua punya hubungan dan kesamaan. Sebab sebetulnya, kita berevolusi dari nenek moyang mikro yang sama. Ini adalah nenek moyang asli planet kita, Luca, kependekan dari Last Universal Common Ancestor, atau cikal bakal dari semua bentuk kehidupan berupa organisme berumur 3,8 miliar tahun. Menutup mata bisa meningkatkan daya ingatmu loh. Katakan kamu ingin menyimak sebuah cerita dan ingin tahu sebanyak apa yang bisa kamu ingat. Berbagai studi menunjukkan kalau kamu menutup mata dan istirahat 15 menit, kamu akan mengingatnya dengan lebih baik. Teknik bagus bagi kamu yang sedang belajar atau mencoba mengingat informasi membosankan. Sebenarnya, sudut pink di matamu adalah sisa-sisa kelopak mata ketiga. Kita semua punya selaput misterius ini. Kelopak mata ketiga jauh lebih menonjol pada mamalia dan burung tertentu karena melindungi mata mereka dari debu. Tapi bagi manusia, jaringan ini nggak punya manfaat khusus. Dan ilmuwan percaya, lambat laun kita akan kehilangan selaput ini. Saat kentang terpapar terlalu banyak sinar, kemungkinan besar akan berubah warna jadi hijau, entah itu di pabrik, di gudang, atau di ladang. Ini terjadi karena kentang mulai membentuk klorofil, pigmen yang memberi warna hijau pada tumbuhan itu loh. Jadi, kalau kamu lihat keripik kentang hijau, artinya keripik itu terbuat dari kentang yang lebih lama terekspos sinar. Tapi cuma karena beberapa keripik kentang hijau lolos masuk dalam kantong, nggak berarti kamu bisa memakannya loh. Karena ternyata area hijau pada kentang dan keripik ini nggak baik bagimu. Jika kamu hanya makan 1-2 keripik kentang hijau, nggak akan berpengaruh. Tapi kalau kebanyakan, kamu bisa merasakan ketidaknyamanan. Meskipun bahasa Inggrisnya orange, tapi sebagian jeruk nggak berwarna oranye loh. Sebagian jeruk awalnya mengandung banyak klorofil yang menjadikan jeruk berwarna hijau awalnya. Ketika menjadi matang dan masak, perlahan-lahan klorofilnya hilang karena jeruk terpapar suhu dingin. Saat itulah jeruk menjadi berwarna oranye. Tapi, ini juga alasannya kenapa di daerah hangat di seluruh dunia, warna jeruk tetap hijau. Jika kamu memesan barang kecil di Amazon, seperti ballpoint, sebuah buku, atau yang lain, mungkin kamu akan menerimanya dalam kotak yang sepertinya terlalu besar untuk barangmu. Dan itu bukan nggak sengaja atau sembarangan kok. Tapi karena algoritme pengiriman mereka yang kompleks. Cara ini mempertimbangkan ukuran paket-paket lain yang menuju ke tempat yang sama, juga ukuran kendaraan pengirimannya. Barang kecil itu akan memperoleh ukuran kotak yang pas dengan ruang yang tersedia di dalam kendaraan itu bersama paket-paket lain dan mencegah kotak-kotak itu bergelimpangan. Ahli fisika dan penemu Percy Spencer menemukan microwave tanpa sengaja. Dia sedang membuat sebuah magnetron untuk peralatan radarnya. Suatu saat, dia sadar coklat yang disimpannya di saku sudah mulai meleleh. Dia ingin tahu apa yang akan terjadi berikutnya, maka dia arahkan gelombang mikro ke telur, yang kemudian meledak, dan popcorn yang kemudian meletup. Beginilah dia menemukan alat pemanas makanan keren yang butuh lebih sedikit energi dibanding oven konvensional. Dalam versi aslinya, bahan mirip tanah liat yang sekarang ini kita sebut Play-Doh adalah pembersih wallpaper loh. Bahan ini ditemukan dan dijual dengan tujuan mengangkat kotoran dari wallpaper. Saat produk ini pertama muncul di pasar, kamu cuma bisa memperoleh warna putih kusam. Tapi kemudian, saat mulai dijual sebagai mainan, Play-Doh diproduksi dalam warna kuning, biru, dan merah. Hari ini, kamu bisa memperoleh lebih dari 50 warna yang berbeda. Bubble wrap awalnya memiliki tujuan yang berbeda. Produk ini harusnya dijadikan wallpaper. Di tahun 1950-an, saat pertama kali muncul, 2 orang insinyur memutuskan untuk mengelem 2 tirai kamar mandi menjadi satu. Begitulah mereka memerangkap gelembung-gelembung kecil di antara keduanya.
Mereka sedang berusaha membuat semacam wallpaper bertekstur, tapi nggak berhasil. Beberapa tahun kemudian, IBM harus mengirim beberapa prosesor data dan butuh sesuatu yang bisa melindunginya. Saat itulah fenomena bubble wrap muncul. Sebuah studi menunjukkan bahwa 1 menit saja memencet bubble wrap sama menenangkannya dengan pijat selama 30 menit loh. Kenapa kipas angin listrik nggak mendinginkan udara? Kamu bisa menyetel termometer di depannya dan memilih mode turbo. Tapi suhu udara nggak juga turun. Faktanya, mungkin suhu justru akan naik jika kamu pasang termometer di dekat bagian mesin kipas angin yang bekerja karena arus listriknya. Kipas angin takkan mendinginkan udara, tapi akan mendinginkan kamu atau objek lain yang mengandung air. Kipas angin listrik memperbaiki sirkulasi udara di ruangan tertutup dan mempercepat penguapan yang membuat cairan, termasuk keringat di kulitmu, agak lebih dingin. Apa kamu pernah nyadar kalau tutup ballpoint memiliki lubang kecil di bagian atasnya? Awalnya terkesan asal, tapi sebetulnya ini adalah penyelamat loh. Jika tutup ini tanpa sengaja tertelan, lubang itu memastikan kamu bisa tetap bernapas, sebab tutup tersebut nggak akan sepenuhnya menyumbat jalan udara. Jika kamu perhatikan langit malam lebih cermat, akan kelihatan bintang-bintang dengan warna dan ukuran berbeda-beda. Putih memang warna paling umum, tapi bintang berkilau dengan corak merah, biru, dan kuning. Tapi kamu takkan melihat bintang hijau. Bukan karena bintang tidak memancarkan warna hijau, mata kita aja yang nggak melihatnya begitu. Warna bintang bervariasi ketika terbakar pada suhu yang berbeda. Bintang terpanas kelihatan biru, sedang yang terdingin tampak merah. Tapi semua bintang memancarkan banyak warna sinar loh. Bintang-bintang memancarkan berbagai panjang gelombang cahaya yang mewakili berbagai bagian spektrum warna. Kita nggak bisa melihat semua panjang gelombang itu secara terpisah. Kita cuma melihat panjang gelombang cahaya yang dominan, yang artinya warna yang dominan. Jadi, bintang dengan panas sedang seringnya melepaskan foton hijau, tapi warnanya nggak kelihatan hijau. Saat kita mencoba memproses sesuatu yang melepaskan banyak foton merah, hijau, biru, dan kuning sekaligus, mata kita akan melihatnya sebagai warna putih. Itulah kenapa bintang-bintang bersuhu sedang kayak matahari tampak putih bagi kita. Kenapa kita berkedip? Untuk melembabkan dan membersihkan mata pastinya. Tiap kali kamu tutup kelopak matamu, kelenjar air mata melepaskan zat asin yang menyapu permukaan mata. Zat ini lalu membersihkan semua partikel debu kecil sekaligus melumasi bagian bola mata yang terekspos. Kita biasanya berkedip tiap 4-6 detik, kecuali ketika mata lebih teriritasi. Kita akan lebih sering berkedip untuk menjaga kelembaban dan kebersihannya. Tapi bukan cuma itu, berkedip juga membantu otak kita beristirahat loh. Otak harus memproses banyak hal setiap saat, jadi adil kalau diberi waktu istirahat dari waktu ke waktu. Jadi, berkedip menyelamatkan otak kita sekitar 15-20 kali per menit. Saat menutup mata, kita membantu otak menurunkan kemampuannya dan mengistirahatkan mental kita. Meski sangat singkat, tapi efektif. Karena itulah, kita lebih sering berkedip ketika mengerjakan tugas yang menuntut aktivitas mental serius. Kenapa kita punya kuku? Umumnya, kuku tersusun atas protein khusus yang bisa kamu temukan dalam bulu, rambut, cakar, dan tapak hewan. Protein itu disebut keratin, dan nggak seperti cakar, bentuk kuku rata serta lebar, sehingga lebih efektif melindungi ujung jari kaki dan tangan dari potensi cedera. Kuku jari bukan cuma melindungi area sensitif, tapi juga membantu agar kamu lebih mudah mengambil dan memisahkan benda-benda kecil loh. Bagaimana kamu bisa memungut kepingan puzzle atau melepas stiker tanpa kuku? Tanpa alat tambahan, hal ini hampir mustahil dilakukan. Kera dan monyet memakai kaki mereka untuk pekerjaan halus semacam itu. Kuku primata mungkin telah berevolusi, sebab mereka butuh bantuan dalam pekerjaan simpel seperti meraih cabang dan ranting dengan erat serta menyingkirkan kutu. Raspberry, blackberry, strawberry, dan cherry bukanlah buah beri loh. Untuk menjadi golongan beri,
buah harus memiliki 3 lapisan. Lapisan luar pelindung, lapisan berdaging di dalam, dan yang terakhir, bagian dalam di mana kamu bisa menemukan biji. Juga, tumbuhan itu harus berasal dari bunga dengan 1 ovarium saja dan memiliki 2 atau lebih biji. Jadi, menurut kriteria ini, cranberry dan blueberry termasuk buah beri. Bersama dengan banyak tumbuhan lainnya yang gak kamu duga termasuk dalam kategori ini. Kiwi, pisang, semangka, tomat, terung, dan bahkan paprika. Mungkin kamu pernah mendengar hidung dan telinga adalah anggota badan yang gak pernah berhenti tumbuh. Ini terjadi karena pengaruh pergantian kulit dan gravitasi. Bagian lain tubuhmu berubah dengan cara yang sama, tapi kamu nggak bisa melihatnya sebaik kamu melihat hidung dan telingamu. Kamu lagi nonton acara masak favoritmu saat tiba-tiba sang koki bintang menambahkan sejumput garam pada selai yang seharusnya digunakan sebagai pencuci mulut. Kamu mengangkat telepon untuk komplain, tapi saat itu juga sang koki menjelaskan, ternyata menambahkan garam pada buah adalah hal yang umum dilakukan di berbagai masakan di seluruh dunia. Orang-orang di Meksiko suka membumbui mangga dan jeruk dengan garam dan bubuk cabai. Kamu bisa mencoba mangga dengan rasa udang di Filipina dan semangka asin di negara-negara bagian selatan Amerika. Jadi, bagaimana cara kerjanya? Katakanlah kamu makan mangga mentah yang ditaburi garam. Pada gigitan pertama, kamu akan merasakan rasa asin dan rasa buah yang manis seolah akan tertunda karena itu. Tapi, rasanya tetap juicy dan enak seperti biasanya. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena garam memengaruhi reseptor rasa manis untuk gula, dan kemudian keajaiban terjadi pada tingkat molekuler. Sebuah penelitian bahkan menemukan bahwa kita memiliki lebih banyak detektor gula dalam sel pengecap kita daripada yang diperkirakan para ilmuwan sebelumnya. Salah satu detektor tersebut harus mengarahkan gula ke sel perasa manis ketika bersentuhan dengan garam. Kamu bisa coba menaruh garam pada buah apapun yang kamu suka, tapi efeknya akan berbeda. Garam dapat membuat buah yang manis seperti ceri dan stroberi menjadi lebih manis dan menyeimbangkan rasa jeruk bali, nanas, dan semangka. Ambil saja buah yang sudah matang dan iris seperti biasa, lalu taburi dengan garam. Garam laut yang berbutir besar mungkin akan terasa lebih kuat dan juga terlihat lebih cantik. Dalam 10 menit, hidangan penutup gourmetmu pun siap. Oke, kamu perlu mengiris banyak selada, tapi bagian tengahnya yang keras itu nggak mau lepas. Pegang saja selada dengan bagian tengahnya menghadap ke bawah dan hantamkan ke telanan atau permukaan padat lainnya. Jangan ke adikmu ya. Sekarang kamu seharusnya bisa menarik inti selada dari bagian bawah dan iris sisa selada tanpa masalah. Kalau suatu waktu kamu mengeluarkan mentega dari lemari es dan kesulitan mengoleskannya, karena mentega itu keras seperti batu, ambil aja parutan. Dengan bantuan alat ini, kamu akan mudah menghasilkan potongan-potongan kecil mentega yang akan meleleh seketika di atas roti panggang hangat. Kamu juga bisa mengoleskannya dengan lebih mudah di atas roti dingin tanpa harus memasukkan roti ke microwave atau menunggu sampai mentega jadi lembut. Para pembuat roti profesional setuju dengan tips ini dan sudah menggunakannya sejak lama. Kalau mau menggoreng sesuatu, kamu pasti memanaskan wajan terlebih dahulu, lalu menaruh makanan di atasnya kan? Nah, logika ini tidak akan berhasil kalau kamu mau membuat daging asap renyah. Di atas wajan yang panas, daging akan matang sebelum lemaknya meleleh. Daging asap pun akan jadi terlalu berlemak dan kenyal. Jadi, kamu harus meletakkan potongan daging di atas wajan dingin, lalu menyalakan kompor dengan api sedang kecil. Lemak akan meleleh dari daging, dan hasil akhirnya akan sangat lezat dan renyah. Pernah coba merebus pasta pakai wajan? Kedengarannya agak aneh, tapi sebenarnya cara ini bisa membantumu menghemat banyak waktu, air, dan energi. Daripada mengisi panci besar dengan air dan nunggu sampai mendidih, coba taruh pasta di wajan dan tuang air dingin, lalu tambahkan sedikit garam. Pastamu juga akan termasak saat air mencapai titik didih. Jadi, pasta akan matang lebih cepat dari biasanya. Air yang tersisa di wajan juga bisa jadi bahan dasar yang sangat baik untuk membuat saus karena mengandung pati.
Campurkan dengan pesto, saus tomat, dan mentega bawang putih. Rasanya seperti keluar dari restoran gourmet. Rahasia memasak kentang tumbuk yang paling lezat dan lembut adalah dengan mengeringkannya sebelum menumbuknya. Setelah direbus, kamu bisa memasukkannya ke panci dan masak di atas api kecil, atau kamu bisa masukkan ke oven dengan suhu rendah. Kemudian tambahkan mentega cair yang akan melapisi pati di dalam kentang, dan baru kemudian tambahkan susu secara perlahan. Sekarang, kentang tumbukmu akan memiliki struktur dan rasa terbaik. Kalau kamu sering nangis karena ngiris bawang bombay, cara yang satu ini wajib kamu coba. Kupas bawang, potong menjadi 2, dan masukkan ke kulkas dalam semangkuk air es selama setengah jam sebelum kamu mulai memasak. Alasan air matamu keluar waktu ngiris bawang adalah belerang yang diserap bawang dari tanah saat tumbuh. Waktu kamu iris, sel-sel bawang rusak, lalu asamnya bersatu dengan enzim yang memulai sejumlah reaksi dan melepaskan bahan kimia yang membuat matamu berair. Membekukan bawang bisa melemahkan bahan kimia tersebut. Untuk lebih meminimalkan efeknya lagi, gunakan pisau yang tajam untuk mengiris bawang. Dengan cara ini, kamu akan mengurangi kerusakan pada sel-selnya. Akan lebih mudah mengupas alpukat kalau kamu membekukannya terlebih dahulu. Taruh saja di dalam kulkas, diamkan beberapa saat, lalu keluarkan dan bilas dengan air hangat yang mengalir. Sekarang kamu bisa mengupasnya dengan mudah dengan membuat beberapa sayatan berselang-seling. Cara terbaik untuk menjaga herba tetap segar adalah dengan menyimpannya seperti bunga. Kalau kamu nggak punya vas dengan ukuran yang pas, ambil stoples masan atau gelas dan isi dengan 1 inci air. Lalu masukkan herba ke dalamnya seperti yang biasa kamu lakukan dengan bunga mawar. Untuk peterseli dan daun ketumbar, tutup toples dengan kantong plastik dan simpan di lemari es. Kemangi suka sinar matahari, jadi sebaiknya dibiarkan terbuka di atas meja. Kalau kamu membuat terlalu banyak saus atau punya sisa saus kalengan yang sekiranya nggak cukup buat apapun, jangan dulu dibuang. Tuang saus ke dalam nampan es batu dan simpan di dalam freezer. Nah, kalau nanti kamu mau membumbui makanan, kamu selalu bisa menambahkan beberapa kubus saus ke dalamnya. Plus, sebagai bonus, yang sebenarnya udah jelas, saus akan bertahan lebih lama dengan cara ini daripada di lemari es. Apa bakso yang kamu buat bentuk dan ukurannya selalu sama? Kalau begitu, kamu bisa lewati tips yang satu ini. Tapi kalau kamu kayak aku, pakai aja scoop es krim untuk mendapatkan jumlah adonan daging cincang yang tepat. Bentuk baksomu pun akan ideal dan jari-jarimu nggak lengket. Cara termudah dan mungkin terindah untuk mengiris mangga adalah dengan mengubahnya menjadi landak. Cuci mangga di bawah air mengalir, tapi jangan ditekan ya. Sekarang letakkan berdiri di atas talenan dan potong menjadi 3 bagian dari atas ke bawah. Lewati aja biji yang rata di tengahnya itu, soalnya nggak bisa diapa-apain juga. Sekarang kamu dapat 2 potongan mangga yang kayak pipi lucu itu. Maksudku, bagian yang paling berdagingnya. Selanjutnya, buatlah sayatan melintang dan memanjang di daging mangga. Beri jarak yang cukup di antara sayatan dan jangan sampai menembus kulitnya. Lalu tekan bagian belakang mangga hingga dagingnya menyembul keluar. Bentuknya mirip sesuatu? Iya, landak. Dan itulah nama metode irisan ini. Langkah terakhir adalah mengiris potongan mangga ke mangkok, lalu makan. Tips yang satu ini bisa jadi tips sarapan favoritmu. Kamu bisa memasak telur dadar di dalam muk. Ambil cangkir besar yang aman untuk microwave dan lapisi bagian dalamnya dengan minyak zaitun atau semprotkan dengan cooking spray. Tambahkan 2 butir telur dan 1 sendok makan susu. Lalu aduk dengan garpu. Sekarang, tambahkan garam dan merica, serta keju, sayuran, dan pelengkap yang kamu suka. Masukkan ke dalam microwave dengan suhu tinggi selama 30 detik. Keluarkan, aduk dengan garpu, lalu masukkan lagi selama 30 detik. Dan, tara, sarapanmu siap disajikan. Tapi pastikan pakai cangkir lain buat bikin kopi ya. Bisa-bisa ada telur dadar di kopimu, dan aku belum punya resep untuk itu. Minuman sehitam tinta bermanfaat untuk mengatasi berbagai kondisi kesehatan. Terbuat dari air dan buah dari semak yang disebut bunu. Kamu pasti sudah bisa menebak kalau ini menggambarkan kopi. Begitulah deskripsi kopi menurut seorang dokter asal Jerman yang melakukan perjalanan selama 10 tahun ke timur dekat pada abad ke-16.
Saat ini kita nggak perlu pergi ke tempat nggak dikenal untuk mendapatkan secangkir cairan istimewa ini. Kita bisa dengan mudah membuatnya di rumah atau mengunjungi kedai kopi terdekat. Sampai tahun 2023, di Amerika Serikat saja ada lebih dari 72.000 kedai kopi. Bayangkan kalau di seluruh dunia. Ketika membayangkan kopi, negara apa yang pertama terlintas di benakmu? Italia? Mungkin Prancis? Ada fakta menarik nih. Sebenarnya Finlandia adalah negara paling banyak minum kopi di dunia. Bayangkan saja, orang dewasa Finlandia mengonsumsi hingga 12,4 kg kopi per tahun, sementara orang Amerika hanya mengonsumsi sekitar 5 kg. Norwegia dengan bangga menempati posisi kedua, dan Denmark menutup posisi 3 besar. Italia dan Prancis bahkan nggak masuk 10 besar. Dan ngomong-ngomong, setiap hari orang-orang di planet kita meminum sekitar 1,6 miliar cangkir kopi. Kalau kamu bercita-cita ingin berumur panjang, kopi mungkin bisa membantu. Sudah ada penelitian oleh Harvard Health Publishing yang menyatakan bahwa orang-orang yang minum 3-4 cangkir kopi per hari lebih mungkin untuk memiliki umur lebih panjang. Kedengarannya keren ya, tapi itu mungkin bukan pilihan terbaik. Salah satu super centenarian paling terkenal di dunia, Jean Calment, mengakui dia minum kopi dengan susu untuk sarapan. Dan dia hidup sangat lama, selama 122 tahun. Gak hanya manusia yang membuktikan kopi bisa membuat panjang umur, tapi kucing juga. Ini Cream Puff dari Texas, dia adalah kucing yang hidup selama 38 tahun. Jack Perry, pemilik Cream Puff, membagikan beberapa detail tentang pola makan hewan peliharaannya. Cream Puff biasanya makan makanan kucing kering, telur, daging kalkun, gak ada yang istimewa di sini. Tapi kucing ini juga penggemar berat kopi. Cream Puff lebih suka kopi dengan krim. Sekarang ada pertanyaan untukmu, apa warna mug kopimu? Faktanya mug kopi yang kamu gunakan sangat berpengaruh. Ada beberapa warna tertentu, misalnya lapisan mengilap berbahan timbal yang bisa melepaskan zat-zat beracun ke dalam minumanmu. Cangkir berwarna merah dan oranye kemungkinan besar mengandung timbal. Jadi kalau kamu mau aman, pilih mug berbahan kaca, keramik, atau stainless steel. Mug berbahan plastik atau aluminium juga nggak aman karena bisa melepaskan zat-zat yang nggak diinginkan seperti halnya mug berlapis timbal. Warna juga penting untuk alasan psikologis. Sudah ada eksperimen terkait persepsi kopi berdasarkan warna mug nih. Jadi ternyata kalau kita minum kopi dari cangkir putih akan terasa kurang manis dibandingkan dari cangkir biru atau transparan. Kopi bahkan memainkan peran penting dalam perhelatan olahraga besar. Pada tahun 1932, para atlet Brazil nggak mampu membayar perjalanan ke LA untuk berpartisipasi dalam Olimpiade. Tapi akhirnya ada solusi, pihak berwenang memasukkan para atlet ke dalam kapal yang penuh dengan kopi. Kopi tersebut dijual dalam perjalanan sehingga turut membiayai perjalanan mereka. Kopi juga merupakan kunci kehidupan keluarga yang bahagia. Setidaknya dulu begitu. Pada abad ke-15, di Mesopotamia, kopi sangat penting dalam hal pernikahan. Para pria memilih calon istri berdasarkan seberapa baik dia membuat kopi. Untungnya sekarang udah ada mesin kopi ya, jadi kita bisa memilih pasangan berdasarkan kepribadiannya. Dan di Konstantinopel, seorang istri bisa menggugat cerai suaminya kalau nggak menyediakan cukup kopi. Menurut standar industri, dibutuhkan sekitar 56 biji kopi untuk membuat secangkir kopi. Beethoven, iya yang kumaksud memang salah satu pencipta hits terbaik sepanjang masa itu, menghitung 60 biji kopi untuk menyeduh kopi paginya. Kurasa ini lebih seperti ritual daripada resep khusus ya. Hei, apa kamu juga punya ritual minum kopi di pagi hari? Komposer terkenal lainnya, Johann Sebastian Bach, bahkan mendedikasikan sebuah kantata untuk kopi yang dia sebut Coffee Cantata. Cukup jelas ya, kantata ini bercerita tentang ketergantungan terhadap kopi. Meskipun kopi hitam adalah jenis kopi paling umum, hampir semua orang pernah mencoba cappuccino setidaknya sekali. Ngomong-ngomong, namanya diambil dari warna akhir minuman ini. Warnanya kecoklatan lembut, sangat mirip dengan jubah kapusin. Selain itu, jubah tersebut dilengkapi tudung, dan kata tudung dalam bahasa Italia adalah cappuccio. Sekarang nama itu akhirnya masuk akal kan?
Orang-orang yang gak suka menghabiskan waktu meracik kopi seringkali memilih jenis kopi instan. Yuk kita ucapin selamat ulang tahun kepada kopi instan. Kopi ini sebentar lagi berusia 116 tahun. Kopi ini diciptakan pada tahun 1907 dan sampai tahun 1970-an banyak konsumen mengkritiknya karena rasanya kurang enak. Tapi pada tahun 1970-an, teknologinya berubah dan para produsen mengklaim rasanya hampir sama dengan kopi yang baru dibuat. Selain itu, kopi instan juga menciptakan hal populer lainnya, yaitu mesin penjual kopi otomatis. Prototipe pertama diciptakan pada tahun 1947 dan sudah digunakan sejak tahun 1950-an. Ada juga beberapa produk yang gak cocok dipadukan dengan kopi. Pertama, daging. Logikanya sederhana, kopi bisa menyerap zinc di dalam tubuh, jadi sebaiknya jangan minum kopi setelah makan makanan yang mengandung zinc. Contohnya daging merah, tiram, dan kacang-kacangan. Kedua, makanan yang digoreng. Hidangan seperti itu cenderung mengandung banyak lemak jahat dan saat dikombinasikan dengan kafein, campuran ini akan meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Yang ketiga mungkin mengejutkan tapi tetap saja, kopi dan susu bukan kombinasi terbaik. Kopi menghambat penyerapan kalsium, jadi secara teknis, tubuh nggak akan mendapatkan banyak nutrisi dari susu. Jepang sepertinya tempat yang sempurna bagi para pecinta kopi. Maksudku, apa kamu tahu tempat lain yang menyediakan kesempatan mandi kopi? Aku pun nggak tahu. Nah, spa sumber air panas dan taman hiburan air di dekat Tokyo ini terkenal dengan kolam air panasnya yang luar biasa. Total ada 26 pemandian air panas dan semuanya diisi dengan kopi, teh hijau, dan minuman lainnya. Hanya bahan-bahan segar yang digunakan dan pemandian ini diisi ulang setiap hari. Jadi untuk membuat bak kopi, mereka menyeduh biji kopi dengan air dari sumber air panas alami. Omong-omong, harganya cukup masuk akal kok. Tiket untuk orang dewasa sekitar Rp530.000. Kalau coba membuat bak mandi kopi sendiri, pasti akan mengeluarkan dana lebih besar kan? Waktunya mematahkan mitos lain. Kopi dekafein tetap mengandung kafein. Minuman dekafein berukuran sedang mengandung sekitar 7 mg kafein, sementara kopi biasa sekitar 70 mg. Iya, 10 kali lebih sedikit, tapi cukuplah untuk mengganggu tidurmu. Untuk kopi klasik, ingatlah bahwa kafein punya waktu paruh 6 jam, jadi butuh sekitar 12 jam untuk menghilangkan pengaruhnya dari tubuh. Kopi nggak boleh diminum tepat sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Hormon stres kortisol nggak hanya bertanggung jawab atas stres, tapi juga siklus tidur. Kortisol melonjak antara jam 8 dan 9 pagi, jadi secangkir kopi hanya menambah kegelisahan di pagi hari. Minumlah saat kortisol berada pada titik terendah. Kortisol juga melonjak antara tengah hari hingga jam 1 siang dan antara jam 5:30 sampai jam 6:30 malam. Jangan minum kopi pada waktu-waktu ini ya. Banyak orang percaya kopi bukanlah kebiasaan yang menyehatkan dan memilih untuk minum air putih berkualitas atau minuman lainnya. Tapi kalau kamu nggak bisa meninggalkan kebiasaan ini, belilah cangkir termos dan seduhlah kopi di rumah. Ini akan menghemat uang dan menjaga alam karena cangkir sekali pakai nggak bisa didaur ulang dan butuh setidaknya 20 tahun untuk terurai. Mampir ke kedai kopi mungkin sudah jadi ritual harianmu, tapi pernahkah kamu menghitung banyaknya pengeluaranmu untuk kebiasaan ini? Generasi milenial menghabiskan lebih dari 29 juta per tahun untuk minum kopi. Bahkan kadang lebih banyak daripada yang mereka tabung untuk masa pensiun.